kita harus tetap apa? Semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, kita harus memulainya dengan berdoa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ilmu yang akan dipelajari sebentar benar-benar kalian akan pahami dan mengerti dan dapat aplikasikan di masa depan. Baik, sebelum kita memulai, tolong Elvira pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya, hadir semua ya, syukur ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Sudah. Oleh karena itu, siapkan alat tulisnya, buku catatannya dinaikkan di atas meja, kemudian buku paketnya dipersiapkan. Kita akan masuk dalam pembelajaran. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Kita harus tetap melaksanakan protokol apa? Kesehatan. Tetap menggunakan masker. Mohon maaf, Ibu membuka maskernya karena Ibu harus berbicara. Kemudian kita harus tetap menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Ya, anak-anak sekalian, masih ingat minggu lalu kita belajar tetap materi iklan. Kita belajar tentang apa? Pola penyajian teks iklan. Ada berapa pola penyajian teks iklan? Dua. Ya? Ada dua. Yang pertama pola penyajian Cetak. media cetak. Kalau media cetak ada berapa? Dua. Media apa? Iklan baris dan iklan iklan kolom. kolom. Kemudian yang kedua apa? Media elektronik ada berapa iklannya? Tiga. Ada tiga yang kita telah pelajari. Yang pertama apa? Iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Iya, iklan film. Yang pertama iklan radio, iklan televisi, dan iklan Film. Ya. Jadi minggu lalu setelah kita pelajari pola penyajian teks iklan, hari ini kita akan belajar tentang kaidah ya kebahasaan teks iklan. Apa itu kaidah kebahasaan teks iklan? Ya, bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teks iklan. Sekarang saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, coba perhatikan ini ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik ya. Setelah berdiskusi dan mengamati contoh teks iklan, peserta didik dapat menemukan kebahasaan teks iklan yang meliputi apa? Persuasif, imperatif, berima, puitis, berkesan positif dan ringkas yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. Nah sekalian, setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kira-kira ya apa sebenarnya manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kaidah kebahasaan teks iklan? Ada yang bisa membantu saya? Manfaatnya adalah kita dapat menemukan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Ya, baik anak-anak. Jadi benar yang dikatakan oleh Elvira bahwa manfaat setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan teks iklan yaitu agar kita dapat menemukan bahasa-bahasa apa yang digunakan di dalam sebuah iklan ya. Apakah itu bahasanya persuasif, apakah itu bahasanya imperatif, apakah dia berima, apakah dia berkesan positif ataukah ringkas. Nah, sebentar itu yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran kita. Nah, ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar
tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Sebentar, Ibu akan menampilkan teks iklan, slogan dan poster di layar InFocus. Kalian akan memperhatikan. Kemudian kita akan mencari ya yang mana atau kaidah-kaidah atau aspek-aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks iklan tersebut. Nah, setelah itu, setelah Ibu menjelaskan, kemudian kita mencari tahu yang mana kaidah kebahasaannya, apakah itu kaidah kebahasaan persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, beberapa kelompok, kemudian kalian akan bekerja sama mengerjakan LKPD di dalam kelompok tersebut. Nah, setelah mengerjakan LKPD, ya, secara berkelompok kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan atau diskusi kelompok kalian dengan teman-teman. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi, memberikan tanggapan, dan memberikan saran terhadap penampilan kalian. Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak sekalian, baik. Sekarang kita masuk dalam kegiatan literasi. Saya memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit untuk membaca bahan ajar yang saya telah bagikan, ya. Silahkan membaca. Baca dan pahami ya materinya. Oke, baik, cukup ya. Sekarang coba kita perhatikan slide-nya, slide fokusnya ya. Setelah kalian membaca ya bahan ajar yang telah saya berikan, ada muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa sajakah aspek Apa sajakah aspek kebahasaan teks iklan? Ya, apa saja sih? Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar poster, kemudian ada iklan, kemudian ada teks slogan. ada slogan, ya. Nah, poster ini ya kita sudah mempelajarinya pada minggu lalu. Di sini ada kata atau kalimat apa? Ayo lakukan 3S. Yang pertama apa? Selalu Selalu jaga jaga jarak, jarak, selalu selalu memakai masker, selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Kalau yang ini iklannya, iklan apa ini? Susu dan kau. Susu dan kau. Ada juga kalimat yang di atas. Apa di sini? Aku dan kau suka dan kau. Nah, aku dan kau suka dan kau. Kemudian kayak slogannya, Sekolah sekolah sehat. Jagalah janganlah kebersihan, kebersihan pangkal
setiap kalimat ini itu merujuk pada aspek kebahasaan apa? Ya, apakah aspek persuasif? Apakah aspek apalagi? Imperatif? Apakah dia apalagi? Berima. Kemudian apa lagi? Berkesan positif. Apakah dia ringkas ya? Oke, baik. Kita masuk pada kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari. Coba diperhatikan di depan. Nah, kaidah kebahasaan teks iklan, ya, slogan dan poster. Yang pertama ada persuasif. Yang kedua apa? Imperatif. Ada imperatif. Yang ketiga berima. Keempat Berkesan positif. dan yang kelima Ringkas. ya. Jadi kaidah kebahasaan ini ada persuasif. Apa itu persuasif? Ya. Berisi. Apa? Berisi bujukan. Satu orang, coba. Oke. Kalimat bujukan atau kalimat yang mengajak tetapi tidak secara langsung. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalimat persuasif itu ya tadi menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu bersifat membujuk ya, bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Benar yang dikatakan Elvira tadi bahwa kalimat persuasif adalah kalimat bujukan atau kalimat mengajak tetapi tidak secara langsung. Bagaimana itu tidak secara langsung? Ya, dia memberikan pengaruh-pengaruh ya. Dia pengaruhi kita supaya kita tertarik, supaya kita mau menggunakan atau mau membeli produk di dalam iklan tersebut. Coba perhatikan ya contohnya ya. Coba perhatikan contohnya. Contoh yang pertama apa? Ingin punya rambut bercahaya. Gunakan sampo AA agar rambut kamu bercahaya. Ya. Kemudian yang kedua, Mau beli mobil di sini aja. Kemudian yang ketiga, Dapat siapa yang susah? Buktinya mereka sukses, kamu dapat sekarang. Nah, yang mana itu kalimat-kalimat yang mempengaruhi? Kalimat yang mempengaruhi itu dia bilang ingin punya rambut bercahaya. Dia tidak katakan langsung ayo beli ya, tetapi dia memberikan pengaruh. Ingin punya rambut bercahaya, ingin cantik, ingin langsing, ingin pintar, gunakan vitamin ini. Ya, jadi kalimat persuasif itu dia membujuk ya, membujuk atau kalimat-kalimat membujuk agar orang-orang yang memperhatikan iklan itu atau melihat iklan itu dapat terpengaruh untuk menggunakan ya. Jadi di sini tadi kalau iklannya ingin punya rambut bercahaya, kita dibujuk supaya menggunakan apa? Sampo AA. Sampo AA. Kenapa dikatakan secara tidak langsung? Karena kalimat persuasif ini dia tidak katakan apa? Tidak katakan ayo beli sampo AA, tetapi dia bujuk dulu kita dengan kata-kata atau pengaruh-pengaruh ya. Dia katakan mau rambutnya bercahaya, betul. Nah, kalau begitu gunakan sampo AA. tetapi dia tidak langsung bilang beli sampo AA. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, coba kita perhatikan. Ini contohnya ya. Ini contoh sebuah teks iklan ya. Teks iklan apa ini? Floridina. Ya, perhatikan ya. Ini teks iklan Floridina. Di sini ada kalimat apa? Orange nomor 1 di dunia. Floridina orange ya. Kemudian ada apa? Bulir utuh. Kemudian apa? Ya, real orange pulp. Ya. Jadi itu dia
dulu, harus dijelaskan apa keunggulannya ini ya. Baik, coba perhatikan lagi kalimat kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang kedua apa itu? Imperatif. Imperatif. Ada yang tahu apa itu pengertian imperatif? Kalimat imperatif? Silakan, Bahtiar. Kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando dan bersifat mengharuskan. Iya, baik. Terima kasih, Bahtiar. Imperatif, ya. Benar yang dikatakan Bahtiar itu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat imperatif yaitu kalimat bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando atau bersifat Mengharuskan. ya. Jadi contoh katanya itu apa? Ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo dan jangan. Ya. Dan kalimat imperatif ini ya, dia itu bersifat langsung. Kalau tadi kalimat persuasif dia hanya bujukan, dia hanya bujuk-bujuk kita supaya kita menggunakan produk itu. Tapi kalau kalimat imperatif dia langsung, ayo, ayo beli ini, ayo cuci tangan ya, ayo menabung. Jadi dia langsung memerintah, tidak ada lagi, dia tidak bujuk lagi, dia langsung menggunakan kalimat langsung ya, imperatif, perintah langsung. Contohnya coba kita lihat. Jagalah Lingkunganmu dari pengaruh narkoba. narkoba. Kemudian yang kedua, Jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, Jangan tunggu waktu lama. jangan tunggu waktu lama. Jadi dia langsung harus segera dilakukan. Lakukan. Jadi ada bersifat apa ini? Mengharuskan. Mengharuskan. Ada sifatnya mengharuskan. Nah, jagalah lingkunganmu dari pengaruh narkoba. Kita disuruh untuk menjaga. Nah, kalau misalnya ini kalimat imperatif ini kita rubah ke dalam kalimat persuasif, ya. Kalau disuruh jagalah lingkungan dari pengaruh narkoba, kalau kalimat persuasifnya supaya kita dibujuk supaya jangan mau menggunakan narkoba, apa katanya? Katanya yang cocok untuk kalimat persuasif apa? Imperatif. Narkoba narkoba membunuhmu. Jadi kalau narkoba membunuhmu, mau menggunakan narkoba? Tidak, ya. Jadi kita dibujuk supaya tidak menggunakan narkoba. Kemudian kalau jangan buang sampah sembarangan. Ini kan jangan ini adalah kalimat apa? Kata imperatif. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, kita dibujuk ya, kita ganti ke persuasif supaya bisa paham. Bagaimana bentuk kalimat persuasifnya? Ada yang bisa? Saya kasih ya, silakan apa? Membuang sampah dapat menyebabkan banjir. Membuang sampah dapat menyebabkan banjir. Mau banjir? Tidak. Ya, akhirnya kita berpikir supaya jangan membuang Sampah. sampah. Apa lagi? Sampah adalah sumber apa? Sumber apa? Penyakit, ya. Sampah adalah sumber penyakit. Jadi kalau ada sampah, ya, yang merupakan sumber penyakit, mau simpan sampah di rumahnya? Tidak. Tidak, ya. Jadi kita harus cepat atau segera membuang sampah di tempatnya. Jangan buang di sembarangan. Kemudian apalagi yang ketiga? Jangan tunggu waktu lama. Ya, ini kata jangan ya, harus dilakukan ya. Wajib dilakukan. Kalau misalnya kalimat persuasifnya apa? Supaya dibujuk? Siapa cepat? Dia dapat. Dia dapat. Siapa cepat? Dia dapat. Akhirnya, siapa cepat dia dapat. Akhirnya kita berlomba untuk mendapatkan apa? Untuk tidak menunda waktu. Ya. Nah, coba lihat ya. Coba lihat ini ada apa? Iklan-iklan. Di sini menggunakan kalimat-kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif ditandai dengan kata Ayo. ya. Ayo cuci tangan ya. Ayo cuci tangan. Kemudian iklan yang kedua apa?
mengikuti KB. Kalau kalian nggak usah dulu KB ya. Kemudian yang ketiga apa? Matikan lampu dan peralatan listrik bila tidak digunakan. Ini adalah keharusan ya. Ini kata-kata ini ada ayo itu KB, dan matikan itu adalah kalimat-kalimat imperatif ya, kalimat perintah ya, perintah yang mengharuskan ya. Jadi bisa dipahami itu tadi persuasif dan imperatif, bisa ya? Sudah tahu bedanya ya? Sudah. Kalau persuasif tadi dia berbicara tentang sebuah bujukan ya. Kalau imperatif memerintahkan ya, harus wajib ya. Tidak dirayu-rayu lagi ya. Ada dirayu-rayuannya sedikit, tetapi pasti menggunakan kalimat-kalimat tertentu, kata-kata tertentu yang menandai imperatif. Baik, coba kita perhatikan kaidah kebahasaan yang ketiga. Apa itu? Berima. Apa itu pengertiannya kaidah kebahasaan berima dalam teks iklan? Siapa yang bisa bantu? Ya, silakan. Memiliki banyak persamaan bunyi. Iya, baik. Kaidah kebahasaan teks iklan. Baik, perhatikan. Nah, salah satu yang ketiga ya, kaidah kebahasaan teks iklan itu ya, berima. Berima tadi dikatakan oleh teman kita bahwa itu banyak persamaan Bunyi. Banyak persamaan bunyi ya. Nah, coba perhatikan. Nih. Berima artinya memiliki banyak persamaan bunyi. Kata berima ini bertujuan agar iklannya menarik. Nah, salah satu contohnya adalah iklan apa ini? Denkau. Susu Denkau ya. Contoh kalimat berima ya. Susu saya, susu bendera. Kemudian yang kedua, aku Denkau, suka Denkau. Nah, coba kita perhatikan. Di mana itu bunyi yang sama? Kalau susu saya, susu bendera, bunyi yang sama, bunyi apa? Susu. Bunyi susu. Kemudian rimanya dia apa? Rimanya sama, rima A. Jadi kata saya juga dan bendera itu memiliki rima akhir yang sama. Rimanya apa? A. Bisa dipahami? Nah, kemudian kalau aku dan kau, suka dan kau, apa rimanya yang sama? Aku dan kau. Hah? Kau dan kau ya. Nah, coba lihat. Ini tulisannya sama atau tidak? Tidak ya. Tetapi bunyinya sama ya. Sekalipun tulisannya tidak sama, tetapi bunyinya sama. Nah, di dalam rima salah satu kaidah kebahasaan teks iklan ya, itu dia adalah persamaan bunyi. Ya, sama-sama bunyinya kau dan kau. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan yang keempat ya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu Berkesan positif. Apa sih itu berkesan positif di dalam teks iklan? Ada yang bisa membantu saya? Silakan. Berisi keunggulan atau kelebihan produk dan jasa yang diiklankan. Iya, oke. Nah, berkesan positif itu artinya dia itu bersifat keunggulan produk, kelebihan tanpa menjatuhkan produk lain ya. Coba kita perhatikan. Nah, berkesan positif. Jadi ketika ya kita akan membuat sebuah iklan atau misalnya iklan yang baik adalah dia harus berkesan positif. Berkesan positif artinya dia menampilkan apanya? Keunggulan di dalam produk ya, keunggulan di dalam produknya. Tetapi dia juga tidak menjatuhkan produk lain. Nah, contohnya ya, coba kita perhatikan ini. Ini, coba ya, ini. Keunggulan produk ini apa? Orange yang Ya, orange nomor 1 di dunia. Itu keunggulan produknya. Bu Guru, bagaimana tadi itu juga kata persuasif? Iya, ini juga kata persuasif. Tetapi ini juga menjadi sebuah keunggulan. Selain ini apa lagi keunggulannya?
Memiliki bulir utuh. Memiliki bulir utuh, ya. Itu juga keunggulannya, ya. Dia memberikan keunggulan atau kelebihan di dalam produk ini. Nah, kalimat berkesan positif artinya dia memberikan gambaran-gambaran keunggulan, ya, keunggulan dari produk-produk yang diiklankan dan tentunya tidak menjatuhkan Produk lain. ya. Misalnya tadi seperti susu Denkau, ya, atau misalnya seperti Floridina tadi, ya. Dia cuma mengatakan bahwa ini adalah produk nomor 1 di dunia. Dia tidak mengatakan bahwa produk lain itu nomor 2, ya, atau misalnya dia tidak mengatakan bahwa Floridina itu yang terbaik dari semua minuman, ya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, baik, coba kita perhatikan, bisa dipahami untuk kalimat apa? Berkesan positif. Kalimat berkesan positif. Ya, kalimat berkesan positif kalimatnya seperti ini. Semakin cerdas, semakin bermanfaat. Ayo belajar di sekolah, semakin belajar dengan giat semakin cerdas. Itu adalah kata-kata positif, ya. Nah, salah satu contohnya tadi itu di dalam teks Produk Floridina, ya. Itu seperti itu. Ya, kemudian ini juga, ya, cuci tangan. Ayo pakai sabun. Di sini di mana berkesan positifnya? Berkesan positifnya apa? Dia mengajarkan kita supaya kita cuci tangan memakai sabun. Iya. Itu positif atau negatif itu? Positif. Itu nilai positif, ya. Dengan mencuci tangan berarti kita akan terhindar dari kuman. Ya. Kemudian misalnya seperti ini. Ayo ikut KB. Ayo ikut KB, ingin keluarga sejahtera, ikut KB solusinya. Nah, kalau iklan ini, kalimat ini apa sebenarnya berkesan positifnya dari sini? Supaya apa? Supaya sejahtera. Supaya Sejahtera. ya. Supaya sejahtera. Kemudian di sini hemat energi. Hemat energi berkesan positifnya supaya apa? Supaya tidak menggunakan listrik terlalu banyak. Iya, supaya tidak menggunakan listrik Terlalu banyak. terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu artinya Pemborosan. Hebat, ya. Bisa dipahami, ya, untuk kalimat berkesan positif. Baik. Kaidah kebahasaan yang terakhir. Apa itu? Ringkas, ya. Ada yang bisa memberikan? Oke, silakan. Ringkas artinya pendapat. Ringkas artinya pemadatan kalimat agar lebih mudah diingat oleh khalayak. Iya, jadi ringkas itu adalah pemadatan kalimat, ya, agar mudah diingat oleh khalayak, ya. Ringkas artinya pemadatan kalimat. Coba lihat, ya. Coba lihat ini. Kalimat ringkas itu biasa digunakan dalam iklan apa namanya ini? Iklan baris, ya, iklan baris. Di sini iklan barisnya ada banyak apa? Kata-katanya di apa? Diringkas. Diringkas, ya, atau disingkat-singkat. Mengapa? Mengapa harus disingkat? Agar lebih mudah diingat. Dipahami. Agar lebih dipahami. Apa lagi selain itu? Lebih mudah diingat. Lebih mudah diingat. Ada lagi? Hemat biaya. Iya, mengapa? Mengapa harus disingkat-singkat? Karena di dalam teks iklan itu kalau misalnya panjang, ya, itu tidak dapat diingat, ya. Kemudian kalau bisa ini berkaitan dengan penghematan biaya, karena untuk teks iklan baris dia itu dibayar per huruf, ya, per huruf. Jadi kalau misalnya ini rumah 1, 2, 3, 4, 5, jadi kalau satu huruf itu dihargai dengan harga 5.000 atau 10.000, ya, berarti 10.000 ini dikali semua huruf yang ada di sini. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi itu adalah harganya. Nah, kemudian ini adalah iklan juga, ya, iklan di elektronik, ya, bisa muncul di elektronik. Dia mengapa juga harus singkat? Itu berkaitan juga dengan apanya? Biayanya, ya. Mengapa? Selain supaya mudah diingat,
supaya biayanya tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena di dalam iklan elektronik biayanya itu dihitung per detik. Ya, jadi kalau iklan-iklan di televisi itu hitung berapa detik dia itu yang dibayar. Tapi hitungannya misalnya 1 detik. Jadi kalau misalnya iklan kita kasih contoh tadi iklannya aku dan kau suka dan kau, dia pakai 5 detik, ya. Misalnya 1 detik dibayar 100 juta, ya. 100 juta. Jadi kalau 5 detik berarti 500 juta. 100 juta untuk 1 Iklan. Ya. Jadi kalau misalnya menit ada berapa detik? 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik ya. Jadi kalau 60 detik, misalnya kalau 1 detik 100 juta, 60 dikali 100. Kira-kira itu banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Makanya iklan itu harus Singkat. singkat atau harus singkat ya, supaya yang pertama kali dikatakan mudah diingat. Kemudian berbicara tentang apa? Hemat biaya. Penghematan biaya. Oke, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan ya. Di sini ada sebuah poster ya. Ada kalimat apa? Stop racuni laut dengan egoisan kita. Ya. Kalau melihat gambar ini kemudian kalimat ini, apakah ada kalimat persuasifnya? Dia membujuk kita? Ada kalimat bujukannya? Ada. Apa itu? Bujuknya supaya apa? Supaya kita racuni laut? Apakah ada? Tidak ada ya? Kalau begitu, apakah ini kalimat imperatif? Ini kalimat imperatif. Mengapa? Karena dia mengharuskan kita untuk berhenti. Berhenti apa? Meracuni laut ya. Berhenti meracuni laut. Jadi kalau ini bukan kalimat imperatif, tetapi bukan kalimat persuasif, tetapi imperatif ya. Karena dia tidak membujuk kita. Tapi sebenarnya dari gambar-gambarnya ini dia sudah membujuk ya. Gambar-gambarnya ini ada apanya? Ada kura-kuranya, ada ikan. Ini indah gambarnya atau tidak? Indah ya. Dengan ini sebenarnya dia sudah bujuk kita supaya kita mencintai laut ya. Dan imperatifnya supaya berhenti meracuni laut ya. Apakah ada rimanya ini? Rimanya pengulangan bunyi. Apa ya? Adakah di sini? Racuni dengan kita. Ada diulang rimanya? Tidak ada ya. Kemudian apakah berkesan positif ini? Berkesan positif ya. Mengapa dia berkesan positif? Supaya lautnya kita bersih, sehat ya. Kemudian apakah ringkas? Ringkas ya, karena hanya menggunakan berapa kata ini? 6 kata. Ya, coba perhatikan lagi ya. Ini lagi ya. Apa? Hemat energi. Kita disuruh apa? Matikan lampu dan tidak digunakan. Ya, sekarang saya tanya. Ini ada kalimat persuasifnya? Dibujuk untuk apa? Hemat energi. Kita dibujuk untuk menghemat energi. Energi, ya, hemat energi. Kemudian adakah imperatifnya atau kalimat rimanya? Apa itu? Matikan lampu. Matikan lampu dan saat tidak digunakan ya. Kemudian adakah rimanya? Rima apa itu? Ini N ya dan N ya. Ya, ada rimanya juga ya di sini. Kemudian apakah dia berkesan positif ini? Berkesan Positif ya. Ya. Berkesan positif supaya apa? Supaya menghemat energi. Kalau menghemat energi artinya apa? Ya, tidak ada Pemborosan. Kemudian yang terakhir apakah? Ringkas atau tidak ini? Ringkas ya. Hemat energi cuma menggunakan apa? Dua kata. Dan yang di bawah kalimatnya apa? Hanya menggunakan 7 kata. Jadi itu ringkas ya. Nah, kemudian lihat lagi nih. Kita beri
Lakukan. Lakukan kan? Bukan ya, ini masih persuasif ya, masih dibujuk ya saatnya. Sudah disuruh nikah dia ini? Belum ya? Baru dirayu-rayu saja dulu ya, dirayu saatnya untuk menggunakan listrik pintar. Kemudian terima. Ada tarimanya ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian apakah ini berkesan positif? Kita tentang apa? Listrik pintar ya. Kemudian apakah ini ringkas? Ringkas. Tentu saja ini ringkas ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan kalimat yang Panjang. Ya. Lihat lagi nih ya. Nah, ini juga. Apa ini? Alfamart. Apa di sini? Belanja puas harga pas. Ya. Nah, Alfamart ini, iklan Alfamart ini menggunakan kalimat persuasif atau tidak? Kalimat persuasif bujukannya yang mana? Belanja puas harga pas. Nah, kita dibujuk di sini di Alfamart, kita akan belanja puas Puas dan harga pas. harga pas. Nah, Alfamart ini, iklan ini, apakah ada kalimat imperatifnya? Tidak ada. Tidak dikatakan apa? Ayo ke Alfamart. Kalau ada kata ayo, segera ya ke Alfamart, itu baru berisi tentang imperatif ya. Kemudian, apakah ini berima? Berima. Berima apa? Puas dengan pas. Puas dan pas. Pas. Jadi kata puas dan pas itu memiliki rima yang Sama. Bunyi apa akhirnya? S. Nah, kemudian apakah ini berkesan positif? Ya, berkesan positif ya. Mengapa? Karena dia menampilkan apanya? Apanya dia tampilkan? Kalau berkesan produk lain? Tidak. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa ini di samping? Ya, Lifebuoy ya. Cukup 1 tetes untuk pengalaman mandi sehat dan menyenangkan bersama. Coba kita lihat ini. Ini kalimatnya apakah persuasif atau imperatif? Kalimat bujukannya yang mana? Ya, kita dibujuk Persuasif. hanya apa? Satu tetes. Cukup 1 tetes saja. 1 tetes saja. Bayangkan itu 1 tetes. Bagaimana kalau 3 tetes? Ya, 1 tetes untuk pengalaman Mandi sehat dan menyenangkan bersama. Lifebuoy ini mengajak kita untuk menggunakan apa? Sabun Lifebuoy ya. Kalimat ini mengajak kita atau membujuk kita menggunakan sabun Lifebuoy. Ya, kalau kalimat imperatifnya ada atau tidak? Perintahnya Tidak ada. Tidak ada ya. Kenapa? Karena tidak ada kata segera beli sabun Lifebuoy atau ayo beli sabun Lifebuoy ya. Tidak ada kalimat seperti itu. Nah, sekarang rima. Ada kalimatnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Sehat bersama ya, tidak ada ya. Mandi, tidak ada di bawah ya. Tidak ada ya. Jadi kok tidak ada ya, kosongkan. Kemudian apakah berkesan positif ini informasi? Berkesan positif. Berkesan positif karena dia menampilkan apa? Keunggulannya. Iya. Kemudian apakah ini singkat atau ringkas? Ringkas ya. Oke. Ternyata sudah selesai untuk pelajaran kaidah kebahasaan kita. Ada yang belum dimengerti tentang kaidah kebahasaan kita? Sudah dimengerti? Ya. Oke, baik. Ya, baik. Ya, sekarang kita akan masuk dalam kegiatan diskusi kelompok ya. Nah, pembagian kelompok ini saya rubah lagi ya supaya tidak jenuh. Nah, bagaimana caranya? Setiap kalian akan menghitung sampai 4 ya. Jadi kita buat 4 kelompok. Jadi mulai dari sini menghitung sampai 4, 1 2 3 4, kemudian berulang 1 2 3 4. Begitu seterusnya sampai terakhir. Setiap anak yang menghitung ya angka 1 masuk di kelompok 1. Setiap anak yang masuk hitung kelompok 2 masuk di kelompok 2. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini dan kelompok 4 di situ. Sebentar ya. Buat 1. Oke, kita mulai. 1 2 3 4 2 3 pada 4 ya. 4. Oke, 1. Oke, silakan sekarang bergabung kelompoknya kelompok
ya kamu bodoh. Ada di sana. Baik, nah sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, oke, ada 4 kelompok. Nah, baik. Sekarang di tangan Ibu ada LKPD, ya. LKPD ini, ya, berisi ada 6 teks iklan. Ada 6 teks iklan seperti tadi yang saya sudah gambarkan, tetapi teks iklan yang baru ya. Nah, tugas kalian adalah mencari atau menelaah, ya, menemukan, ya, kemudian menulis kembali. Misalnya dalam teks iklan ini, apakah ada kalimat persuasif? Kalau ada ditulis. Nanti kolomnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama itu persuasif, kolom kedua apa? Imperatif, kolom ketiga berima, kolom keempat berkesan positif, dan yang keenam ringkas. Nah, jadi satu teks iklan ini harus kalian telaah, ya. Kalian akan menemukan, kemudian tulis kembali, oh kalimat persuasifnya apa? Dia membujuk kita untuk membeli produk apa, ya. Kemudian apakah ada kalimat imperatifnya? Dibuktikan dengan kalimat yang ada di dalam teks iklan. Kemudian apakah dia berima? Ya, ditulis rimanya. Rima apa pada iklan itu? Kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau ada dijelaskan dia rima akhir pada kata ini dan kata ini. Ya. Apakah berkesan positif teks iklan ini? Ya. Apakah dia menyampaikan keunggulan apa yang dia sampaikan? Ya. Di dalam teks iklan ini. Kemudian apakah ringkas? Mengapa dia dikatakan ringkas? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, masing-masing LKPD saya sudah memberikan contoh, ya. Contoh cara menjawabnya, ya. Sudah ada contoh cara menjawabnya. Jadi sudah mudah. Jadi di depan ini sudah ada misalnya ya. Ini LKPD-nya kalian, ya. Ini LKPD yang saya akan bagikan. Kompetensi dasarnya menelaah kebahasaan, teks iklan, slogan dan poster, kemudian indikatornya menemukan. Nah, yang pertama ini adalah sebuah teks iklan, ya. Ada kalimat apa? Dunia indah tanpa narkoba, ya. Dunia indah tanpa narkoba. Kemudian kolom pertama itu ada persuasif, kolom kedua imperatif, kolom ketiga berima, kemudian positif dan ringkas. Nah, contoh jawabannya saya sudah berikan di sini, ya. Jadi dunia indah tanpa narkoba itu adalah kalimat persuasif, yaitu membujuk agar masyarakat tidak menggunakan narkoba. Kemudian apakah ini ada kalimat imperatifnya? Ada atau tidak ada? Tidak. Tidak menggunakan kalimat imperatif karena tidak ada ajakan secara langsung untuk menghindari narkoba. Contoh ajakan langsungnya itu jangan gunakan narkoba. Ada kan di sini kata jangan gunakan narkoba? Tidak ada, ya. Kemudian berima. Apakah dia menggunakan rima? Ada apa? Dunia dan tanpa, ya. Jadi pengulangan bunyi A, yaitu dunia dan tanpa. Ini salah, ya, narkoba. Memiliki rima akhir yang sama, yaitu A dan A. Kemudian dia positif. Apakah berkesan positif ini? Menggunakan kalimat berkesan positif, yaitu supaya kita membuat dunia kita tanpa narkoba. Kemudian apakah dia ringkas? Ringkas karena hanya menggunakan 4 buah kata. Ya, bisa dipahami? Sekarang yang saya bagikan. Jadi perhatikan, ya. Silakan dibagi, ya. Masing-masing ini saya sudah gunting. Satu orang bertugas menelaah 1 teks iklan, ya. Jadi tidak susah lagi. Waktunya, ya, waktunya 25 menit, ya. Coba, semuanya buka. Silakan buka. Silakan buka, bagikan kepada temannya. Buka.
Sudah ada contohnya ya. Kalau misalnya lexikan kurang berarti satu lexikan satu orang. Yang gampang satu orang. Ya, jadi itu bisa berdua ya. Oke? Bisa? Sudah? Sekarang sudah ada contohnya ya. Sudah ada contoh ya. Silakan temukan semuanya. Tulis seperti itu. Tulis seperti itu. Contohnya taruh di tengah. Contohnya bisa seperti lihat di atas. Oke, ini contoh yang tidak dapat kertas tadi. Dengarkan ini toh, ini nanti masing-masing semua akan ditampilkan di depan seperti ini. Apa? Di belakangnya saja. Kalau tidak cocok, dengarkan ya. Kalau tidak cocok, bisa di belakangnya saja nak. Ya, atau di kertas lain. Yang penting ada teksnya ya. Karena ini kecil memang. Bisa di belakangnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Bisa di belakangnya. Kalau tidak cukup, bisa di belakangnya. Kemudian sudah ada contohnya ya di layar fokus cara menjawabnya. Kita lihat nah, kalau tidak bisa lihat kalau tidak cukup ya, kalau tidak cukup di belakang ya. Di belakang. Awalnya kan ada di belakangnya ya. Adalah kalimat kalau begitu semua orang tidak menggunakan karena saja ya. Kalau ini apa? Dia ada sesuatu atau tidak? Hah? Persuasi. Karena dia membujuk kita mengenai itu ya, bagus. Jadi kalian jangan coba ini kira. Dengarkan ya untuk semua kalian. Perhatikan ya. Perhatikan dulu. Sekalipun kalian mengerjakan masing-masing satu iklan atau satu slogan atau poster ya, kalian tetap harus berdiskusi dengan kelompoknya. Tidak boleh cuek saja dengan teman yang lain ya. Karena kalau misalnya teman tidak memahami, itu harus dibantu. Bisa dipahami ya? Jadi kalian yang teman-teman, jangan dibiarkan teman jalan sendiri. Coba dicek, diskusi.
Waktu sudah berkurang, cepat. Membutuhkan Pak. Kalau produk itu dia bujuk kita supaya kita kalau produk berarti kita membeli atau menggunakan. Tapi kalau misalnya itu kan dia bujuk kita supaya ngantor. Ya, jadi sebentar presentasinya satu-satu bacakan ya hasilnya ya. Bisa dipahami? Masih kerja masing-masing. Jangan biarkan. Diskusi saja. Sana dia. Ya, ini sudah ada contohnya di depan ya. Lihat ya. Kalau tidak dapat tadi kertasnya, ini sudah ada contohnya yang saya print. Saya tidak print semua. Tahu. Apanya? Oh, saya 33 tahun masih bisa dengan kecepatan super. Oh begitu, itu berima itu. Nah kalau tidak ada apa kita tulis? Aku ikuti yang di sini mau nak. Membawa ya. Orang kau nak enggak ada. Matuka. Terus mana? Yang
Oke, waktunya kalian ya, betul ya. Jangan lama-lama. Gimana sini? Selesai. Nah, coba kasih, masih ada waktunya ya, masih ada waktunya 5 menit. Coba lihat temanmu, cek semuanya, cek. Coba, ya, di sini. Coba, baku juga. Sebentar, masing-masing membacakan ya. Nah, kemudian teman-teman membacakan. Kenapa dia membunuh kita supaya kita apa? Supaya kita menggunakan CD. Harus ada kalimat harus ada jelas. Kenapa dia bujuk kita supaya apa? Apakah kalau itu kalimat persuasif supaya apa? Bagaimana? Sudah? Siapa yang belum? Angkat tangan kelompok berapa? Masih ada kelompok 1 dan kelompok 2. Cepat. Kita kasih waktu 3 menit lagi. Ya?
diskusi sekarang. Waktunya kalian akan mempresentasikan ya hasil pekerjaan kalian ya, seperti tugas-tugas kita pada minggu-minggu yang lalu. Jadi setiap kelompok akan naik di depan dan mempresentasikan. Tetapi sebelum itu kalian akan mencabut ya, supaya tidak ada kecemburuan. Jangan sampai saya tunjuk satu dia bilang ih Bu mau tunjuk ini. Jadi ini kalian pilih dirinya sendiri ya. Silakan maju ke depan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ambil, tetap berdiri di depan. Oke, berdiri di depan, bagikan ke temannya. Lihat kelompok 1 berapa? Keempat. Kelompok 2? Kedua. Kelompok 3? Kelompok 4? Boleh. Baik. Ya. Ya, jadi tenang, harap tenang. Sekarang yang presentasi awal adalah kelompok 4. Setelah kelompok 4, kelompok 2. Setelah kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok yang terakhir adalah kelompok 1. Ya, jadi masing-masing silakan naik ke depan ya. Bacakan hasil diskusi kalian dengan tugas-tugas yang telah kalian kerjakan tadi ya. Masing-masing pegang iklannya dan perhatikan. Pada saat temanmu membacakan hasil telaahnya terhadap sebuah iklan, slogan dan poster ya. Kalian yang sama pekerjaannya ya, perhatikan juga pekerjaannya. Apakah yang dia jawab teman ini sudah benar atau salah? Ya? Atau apakah dia berbeda dengan kamu? Supaya sebentar pada saat saya kasih kesempatan untuk menanggapi, ya kalian punya jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Saya ingat ya, penilaian yang saya berikan itu, ya, baik presentasi kemudian memberikan tanggapan ya, masukan dan saran. Oke? Untuk kasih semangat, kita tepuk tangan buat kelompok 4. Baik kelompok 4. Kenapa namanya? Ya. Seperti minggu lalu ya. Jangan kalian. Tenang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Bahtiar. Saya Ibriatno. Iklan sabun. Buka saya dulu maskernya kalau bisa bicara. Diam ya. Iklan sabun mikro. Diam. Persuasifnya ada 2 kalimat persuasif dalam teks iklan ini, yaitu ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hati sehat dan tumbuh kembang anak. Kalimat tersebut menciptakan membujuk agar masyarakat menggunakan sabun ukur. Imperatifnya tidak ada menggunakan kalimat imperatif, tidak ada ajakan secara langsung. Sebenarnya di dalam teks ini tidak ada memiliki kata berima. Selanjutnya, menggunakan kalimat positif karena tidak menjelaskan sebuah produk. Ringkas, iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 4 buah kata. Iklan Indomie goreng. Kalimat persuasif. Kalimat Indomie goreng yang bikin nonton mula makin semangat adalah kalimat persuasif bersifat membujuk. Imperatif.
tidak ada menggunakan kalimat imperatif. Berima. Di dalam teks ini tidak terdapat kata berima. Positif. Menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan sebuah produk. Ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 30 kata. Iklan tentang listrik tidak menggunakan kalimat persuasif karena tidak ada kata-kata rujukan. Imperatif. Kata-kata imperatif, segera tambah listrik selagi gratis. Menggunakan kata-kata imperatif yaitu segera. Berima tidak menggunakan kata berima atau persamaan kata dan bunyi. Positif karena menunjukkan kelebihan yaitu agar listrik rumah tidak jebret lagi. Ringkas karena menggunakan kata-kata yaitu 10 kata. Iklan spedi persuasif. Sial, di dalam iklan ini mempunyai kata persuasif. Kata-kata persuasif di dalam iklan spedi adalah ini lebih super cepat plus konten super hemat. Imperatif. Tidak ada kata imperatif di dalam teks iklan. Berima. Di dalam teks ini ada kata berima. Kata berimanya adalah cepat dan hemat. Positif. Iklan ini menggunakan kata positif yaitu membuat kelebihan konten cepat dan lebih istimewa. Ringkas. Iklan ini menggunakan ringkas, ada 2 kata. Iklan cuci tanganmu, ayo pakai sabun. Kalimat persuasif tidak memiliki kalimat persuasif di dalam teks iklan ini. Kalimat imperatif memiliki kalimat imperatif yaitu ayo pakai sabun. Berima tidak memiliki kalimat berima dalam teks iklan ini. Memiliki berkesan positif, memiliki berkesan positif ya. Cuman mati tanpa ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 5 kata. Demikianlah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di atas ya, tetap di atas. Ya, baik. Oke, baik, sudah didengarkan tadi. Ada yang memberikan tanggapan ya berkaitan dengan apa yang telah dipresentasikan oleh temannya. Silakan kelompok 4, kelompok dia memberikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Khairul Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempertanyakan hasil presentasi dari kelompok 4. Apakah benar pada iklan air cuci tanganmu pakai sabun menggunakan 5 buah kalimat saja yang dibacakan oleh Baik Tadidi? Kata ya, 5 kata. Dan kalimat apa? Gimana? Mau dijawab? Menggunakan 5 kata. Apakah betul menggunakan 5 kata? Tidak. Berapa kata yang digunakan? 9 kata. Jadi itu harus diperbaca ya, kelompok 4. Kemudian ada lagi? Tidak. Ada? Silakan. Apakah kata persuasif tidak ada?
Iklan apa? Iklan apa? Ayo cuci Ayo tangan. cuci tangan. Sebentar, tidak ada. Kasih ke sana. Apakah tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau menurutnya kelompok 1 apakah ada kalimat persuasif? Kasih berdiri dan bukakan maskermu. Kelihatan. Buka masker berdiri. Apa? Persuasif. Kalimat cuci tanganmu adalah kalimat persuasif. Bersihkan. Bersifat membujuk agar masyarakat mencuci tangan. Ya, kalimat iklan air cuci tangan itu menurut kelompok 1 mengatakan bahwa ada kalimat persuasif di mana dia membujuk, ya, kata-kata membujuknya yaitu apa? Agar masyarakat mencuci tangan. Agar masyarakat. Kalimat yang di dalam teks iklannya itu apa? Bagaimana? Kuman, ya, kuman mati dan tangan happy. Itu adalah kalimat. Mau tidak kumannya mati? Mau, itu namanya kalimat membujuk. Bagaimana caranya supaya menggunakan apa? Sabun pada saat cuci tangan. Ya, kemudian saya lagi ya. Masih ada lagi? Masih ada? Ada yang mengomentari rimanya? Apakah tidak ada rima di air cuci tangan? Tidak ada. Apa betul tidak ada rima? Ada. Apa? Ada ya? Kalau kata mati dan happy, ya, kata mati dan happy, ada rimanya? Ada. Rima apa? I. Ya, kuman mati dan tangan happy. Ya, sama-sama ada rima akhir bunyi I. Oke, cukup ya untuk kelompok 4. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Dari apa tadi? Ya. Oke, silakan. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Supriyani. Perkenalkan, nama saya Isman. Perkenalkan nama saya Alvin Hadri. Perkenalkan nama saya Rifki Saputra. Kita akan memulai di hasil diskusi kami. Perhatikan. Iklan Indomie goreng. Iklan ini menggunakan kata singkat atau menggunakan beberapa kata. Iklan ini tidak menggunakan kata persuasif. Iklan ini menggunakan kata-kata membujuk. Prima. Iklan ini tidak menggunakan kata prima. Tidak menggunakan kata prima. Positif. Iklan ini menggunakan kata positif karena tidak menjatuhkan produk lain. Iklan lupo. Buka maskernya. Kalimat persuasif. Iklan ini tidak menggunakan kalimat persuasif karena tidak ada kata pembujuk, karena tidak ada kata membujukkan masyarakat. Kalimat imperatif tidak menggunakan kalimat imperatif karena ada ajakan secara langsung. Prima. Tidak menggunakan pengulaan positif, menggunakan kalimat positif
menjelaskan sebuah produk. Ringkas, ada 6 kata. Mulutnya ke sini ya. Maskernya kasih dulu. Kalau tidak bicara pasang kembali maskernya. Tangan pakai sabun agar terhindar dari kuman. Lanjut lagi. Yang lain iklan yang satunya. Iklan sepedi. Iklan ini menggunakan penggunaan bunyi dan kata yang sama. Iklan listrik. Poster ini menggunakan kalimat imperatif karena ada ajukan secara langsung. Kalimat ini tidak menggunakan kata persuasi. Iklan ini tidak menggunakan kata prima. Oke, baik, cukup ya. Ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan langsung ya dosen memberikan pertanyaan, tetapi langsung tembak di mana kelebihannya kekurangannya. Silakan kelompok 2, kelompok 3. Selesai. Perkenalkan, nama saya Mulyana, perwakilan dari kelompok 3. Perhatikan. Apakah iklan Indomie benar tidak menggunakan persuasif? Ya, mereka menjawab bahwa itu tidak persuasif. Kenapa? Bagaimana kelompok 3? Apakah di dalam jawabannya menggunakan kalimat persuasif atau tidak? Menggunakan. Silakan jelaskan. Iya, Alasannya. karena kalimat ini membujuk kita untuk makan Indomie goreng agar makin semangat. Ada kalimat persuasifnya? Kalimat apa saja itu? Kelompok 3, kalimat apa saja itu? Indomie goreng. Indomie goreng? Bikin nonton bola makin semangat. Iya, itu adalah kalimat Persuasif. persuasif ya. Kalau kalimat jadi kalimat persuasifnya adalah Indomie goreng bikin nonton makin semangat. Supaya kita apa? Bersemangat. Oleh karena itu kalimat ini membujuk orang supaya mau memakan atau membeli ya produk Indomie. Kemudian ada kalimat imperatifnya. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada kalimat imperatif ya, karena tidak ada kata ayo. Ya, segera ya. Belilah, tidak ada perintah. Kemudian, apakah dia punya rima atau tidak? Tidak ada rimanya. Ya, kalian tidak dapat bikin dan makin. Ya, ada ya. Kelompok 1 dapat apa? Ulangan bunyi kata bikin dan iklan adalah kata berima. Iya, terdapat kata berima, yaitu pada kata bikin dan makin. Ya, sama-sama bunyi n di akhirnya. Kemudian, apakah dia bernilai positif? Apa dia keunggulannya? Keunggulan apa? Perhatikan keunggulannya apa? Yaitu keunggulan tentang Indomie goreng. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau dikomentari selain Indomie? Ya, ya, Nuvo. Coba lihat Nuvonya. Kelompok 2, Nuvo. Lihat Nuvonya. Ya, iklan Nuvo. Tadi dia katakan bahwa iklan Nuvo tidak ada kalimat persuasif. Apakah tidak ada kalimat persuasif? Apa yang tidak ada di situ? Kalimat apa? Kalimat imperatif yang tidak ada. Tetapi kalimat persuasif ada. Bujukannya supaya apa?
menggunakan harta dan hukuman, menunggu hakim sehat dan tumbuh kembang anak. Iya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Oke. Sekarang kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Khairunisa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Perkenalkan, nama saya Sierra Yanti. Perkenalkan, nama saya Sarman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Iklan cuci tangan. Persuasif. Tidak, karena kalimat bujukan atau kalimat tidak langsung tidak ada. Imperatif. Ayo mencuci tangan pakai sabun mengandung kalimat yang memerintah atau mengharuskan agar tidak terkena kuman. Berima. Penggunaan bunyi i dalam kalimat mati dan happy. Positif. Menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan sebuah produk lain. Ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas. Hanya ada 9 buah kata. Iklan Indomie goreng. Persuasif. Iya, karena kalimat ini membujuk kita untuk makan Indomie goreng agar makin semangat. Imperatif. Tidak menggunakan kalimat imperatif karena tidak ada ajakan secara langsung. Berima. Iya, karena berakhiran dari n, yaitu dari kalimat bikin dan makin. Positif. Menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan sebuah produk yang lain. Ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 7 buah kata. Iklan Nuvo. Persuasif. Iya karena kalimat ini membujuk kita untuk menggunakan Nuvo, yaitu ciptakan hari-hari atau kuman. Imperatif. Tidak menggunakan kalimat imperatif karena tidak ada ajakan secara langsung. Berima. Karena tidak memiliki banyak persamaan bunyi. Positif. Menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan produk lain. Ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas. Hanya ada 13 buah kata. Listrik rumah Anda sering jepret. Kalimat agar segera tambah listrik gratis. Kalimat persuasif bersifat membujuk agar masyarakat menggunakan listrik gratis. Kalimat imperatif. Menggunakan kalimat imperatif karena bersifat mengharuskan untuk menggunakan listrik gratis. Berima. Tidak menggunakan berima karena tidak memiliki persamaan kata yang diakhiri dengan bunyi yang sama. Positif. Menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan sebuah produk lain. Ringkas. Iklan ini menggunakan kata yang ringkas. Hanya ada 10 buah kata. Jadi, ini lebih suka cepat mengandung kata yang membujuk. Aktif. Tidak, karena tidak memiliki kalimat yang bersifat memerintah. Berima. Karena berakhir T yaitu cepat dan hebat. Positif. Berkesan positif karena kita dapat menggunakan internet lebih cepat, riskan dan hemat. Ringkas. Tidak karena banyak menggunakan kalimat. Oke, baik. Ya, temanmu kelompok 3 sudah mempresentasikan pekerjaan mereka. Ada yang mau memberikan tanggapan? Masukan? Ada ya? Atau tidak ada? Di bagian mana yang mereka
Kalau tadi iklan UFO, siapa yang dapat iklan UFO? UFO ya. Iklan UFO ada rimanya atau tidak? UFO. Tidak. Tidak ada ya? Menurut kalian kelompok 1, 2, dan 4 apakah ada di iklan UFO, apakah ada rima atau tidak? Ciptakan dan kuman katanya. Kemudian ada lagi tidak rimanya? Bunyi yang sama. Hari dan anti. Hari dan Anti. anti ya, kelompok 3 ya, ada rima di UFO, yaitu hari dan anti. Kenapa? Sama-sama bunyi akhir apa? I. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain yang memberikan tanggapan? Ya? Coba Indomie, coba perhatikan Indomie. Ya, untuk rima ya. Kalau bikin itu jangan makin itu kalimat atau kata. Kelompok 3. Kalau makin kelompok 3. Kalau makin dan bikin itu kata atau kalimat? Kata. Ya, tadi temanmu menjawabnya mengatakan bahwa itu adalah kalimat. Bukan kalimat ya, tetapi kata. Masih ada yang lain? Sudah tidak ada? Oke, baik. Penampilan kelompok 3 sangat bagus ya. Sebagian besar jawabannya sudah benar, hanya beberapa yang dikoreksi. Mohon diperbaiki. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Sekarang kelompok berapa? 1. Kelompok 1, silakan naik. Saya perkenalkan dulu ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ratna. Perkenalkan nama saya Win Ramadanti. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Nurul Lutfi Ramadan. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Fajrin. Kami akan mempresentasikan pekerjaan kami. Persuasif, kalimat Indomie goreng bikin nonton bola makin semangat adalah kalimat persuasif bersifat membujuk agar orang mencoba membeli atau memakannya. Imperatif, kalimat imperatif tidak menggunakan kalimat imperatif karena tidak ada ajakan secara langsung untuk mencoba memakan Indomie goreng. Berima, mengulangan bunyi L, kata bikin dan makin adalah kata berima. Positif, mengulangan kalimat positif karena tidak ada kalimat yang menjelekkan produk lain. Ringkas, iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 7 buah kata. Iklan cuci tangan ayo pakai sabun. Persuasif, kalimat cuci tanganmu adalah kalimat persuasif, bersifat membujuk agar masyarakat mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Imperatif, kalimat ayo pakai sabun adalah kalimat imperatif yang mengajak kita untuk mencuci tangan dengan sabun. Berima, menggunakan bunyi I, kata mati dan happy adalah kata berima. Positif, menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan produk lain. Ringkas, iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 9 buah kata. Persuasif, kalimat dapat Iklan apa itu, Nak? konten Iklan apa? iklan speedy. Iya. Kalimat dapatkan konten beristimewa adalah kalimat bujukan atau kalimat mengajukan tapi tidak secara langsung. Imperatif, tidak menggunakan kalimat imperatif karena
cepat atau lambat, dan cepat atau hebat adalah kata berima. Positif, menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekan sebuah produk lain. Ringkas, iklan ini menggunakan kata ringkas, hanya ada 9 buah kata. Iklan NUPO. Kalimat persuasifnya adalah ciptakan hari-hari anti kuman. Kalimat imperatifnya, kami tidak menemukan kata imperatif. Berima, menggunakan pengulangan kata bunyi N, kata ciptakan, dan kuman. Kata positif, menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan produk lain. Ringkas, iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 6 buah kata. Iklan listrik. Kalimat segera tambah listrik selagi gratis adalah kalimat persuasif bersifat membujuk agar menambah listrik. Imperatif, tidak menggunakan kalimat imperatif karena tidak ada ajakan secara langsung. Berima, saya tidak menemukan kata berima. Positif, menggunakan kalimat positif karena tidak menjelekkan produk lain. Ringkas, iklan ini menggunakan kata yang ringkas, hanya ada 10 buah kata. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tepuk tangan. Ya, baik. Ada yang memberikan tanggapan? Hah? Ada? Tidak ada? Ada. Oh, silakan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3, silakan. Yang menghadap ke temannya ya. Iklan spidi. Apakah iklan spidi benar menggunakan 9 buah kata? Ya. Apa pertanyaannya? Apakah iklan spidi menggunakan 9 buah kata? Hah? Di situ jawabannya kalian benar ya? Iya. Jawabannya benar. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Ya, silakan. Tidak, karena hanya menggunakan kalimat. Banyak menggunakan kalimat. Oke, baik. Masukan dari kelompok 3 bahwa iklan spidi itu tidak hanya menggunakan 9 kata saja, tetapi menggunakan banyak kata, ya. Baik, kemudian saya juga coba perhatikan iklan NUPO, ya. Iklan NUPO atau produk-produk, ya. Coba perhatikan iklan NUPO atau produk-produk. Apa? Anak semakin sehat dan aktif. Ya, kemudian semakin berani bereksplorasi. Ya, kemudian NUPO itu menciptakan generasi sehat dan tumbuh kembang anak. Iya, jadi ada kata-kata positif di dalamnya atau keunggulan-keunggulan dari NUPO dengan menggunakan NUPO, itulah yang ditampilkan pada kalimat berkesan positif. Ya, oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan. Kembali pertanyaannya. Ya, jadi semua kelompok telah selesai mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok yang pertama tadi. Kelompok berapa yang presentasi? 4, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1 ya. Dari semua kelompok manakah yang paling baik? Ada? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ada lagi kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Iya, baik, secara umum baik ya, tetapi menurut Ibu ya, kelompok yang paling baik itu adalah kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Setelah itu
kembali kelompok 2. Ya, tapi saya percaya kalian akan belajar lebih baik lagi. Bagaimana pelajaran hari ini? Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Tadi kalian sudah secara berkelompok mengerjakan LKPD, ya. Telah bersama-sama menelaah kaidah kebahasaan mulai dari iklan apa yang pertama? Nufo. Kemudian iklan yang kedua adalah cuci tangan. Kemudian iklan yang ketiga adalah listrik. Yang keempat Indomie, dan yang kelima Speedy. Contoh iklan Nufo. Persuasi. Kalimat ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tubuh kembang anak sehat dan aktif, bebas bereksplorasi. Nufo Family ciptakan generasi sehat Indonesia adalah kalimat persuasi yang berisi bujukan untuk menggunakan produk Nufo. Imperatif. Kalimat dalam iklan ini tidak menggunakan kalimat imperatif atau permintaan langsung untuk menggunakan produk Nufo. Contohnya, ayo gunakan Nufo. Berima. Menggunakan pengulangan bunyi yang sama, bunyi A dan bunyi I. Kata hari dan anti adalah kata yang memiliki rima akhir yang sama. Positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni menampilkan keunggulan produk yakni double straight 99 kuman mati dan Nufo Family ciptakan generasi sehat Indonesia tanpa menjelekkan produk lain. Ringkas. Teks iklan ini menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, padat dan jelas. Oke, baik, terima kasih Elvira, berikan tepuk tangan. Kemudian iklan cuci tangan. Siapa? Oke, silakan. Contoh iklan ayo cuci tanganmu. Persuasif. Iklan ini menggunakan kalimat persuasif, yaitu kuman mati tangan happy. Kalimat tersebut merupakan kalimat bujukan atau menggunakan sabun saat cuci tangan. Imperatif. Iklan ini menggunakan kalimat imperatif, yakni ayo cuci tanganmu pakai sabun. Kalimat ini mengandung perintah untuk melakukan cuci tangan. Berima. Teks iklan ini mengalami pengulangan bunyi yang sama, yaitu bunyi I, kata cuci dan pakai. Mati I dan happy adalah kata yang memiliki bunyi rima akhir yang sama. Positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni memberikan informasi positif berkaitan pengula cuci tangan pakai sabun. Ringkas. Teks iklan ini menggunakan kalimat-kalimat ringkas, padat dan jelas. Oke, terima kasih kelompok 2, berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya iklan selanjutnya adalah setelah cuci tangan iklan listrik. Ya, siapa yang mau memberikan refleksinya? Silakan, Juliana. Contoh iklan listrik. Persuasif. Teks iklan ini menggunakan kalimat persuasif, yakni dengan memberikan kalimat pertanyaan. Listrik rumah Anda sering jepret. Kalimat ini membangkitkan perasaan untuk menambah daya listrik di rumah. Kalimat imperatif. Teks iklan ini menggunakan kalimat imperatif, yakni listrik rumah Anda sering jepret. Segera tambah listrik selagi gratis. Kalimat ini memberikan perintah untuk segera menambah daya listrik. Berima. Tidak terdapat pengulangan bunyi rima yang sama. Positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni memberikan informasi positif berkaitan untuk menambah listrik selagi gratis. Ini menggunakan kalimat persuasif, yakni Indomie goreng bikin nonton bola makin semangat. Kalimat ini membujuk caleg untuk membeli Indomie agar menonton bola semakin semangat. Imperatif. Teks iklan ini tidak menggunakan kalimat imperatif sebab tidak ada ajakan langsung untuk membeli Indomie. Kalimat berima. Teks iklan ini mengalami bunyi rima akhir yang sama, yakni
bunyi kin pada kata bikin dan makin. Positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni memberikan informasi positif berkaitan keunggulan Indomie, yakni membuat nonton bola semakin semangat. Ringkas. Teks iklan ini menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan jelas, hanya menggunakan 7 kata. Oke, baik, terima kasih. Ya, kemudian iklan yang terakhir subsidi. Siapa yang memberi posisi? Kalimat persuasif. Teks iklan ini menggunakan kalimat persuasif, yakni speedy, kini lebih super cepat, plus konten super cepat, diskon 50% tambah subsidi modern. Dengan kecepatan super, speedy akan membawa Anda menjelajahi dunia maya. Lebih super cepat plus dapatkan konten super istimewa. Kalimat tersebut berisi bujukan untuk menggunakan speedy. Kalimat imperatif. Teks iklan ini tidak menggunakan kalimat imperatif untuk menggunakan speedy. Berima. Teks iklan ini mengalami bunyi rima akhir yang sama, yakni bunyi cepat super dan super hebat. Berkesan positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni memberikan informasi positif berkaitan keunggulan speedy. Ringkas. Teks iklan ini menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan jelas. Oke, baik, terima kasih untuk setiap jawaban dari refleksi kalian. Nah, setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan, kita telah mengerjakan LKPD, kemudian kalian berdiskusi, menelaah kaidah kebahasaan, iklan-iklan dalam LKPD, kemudian mempresentasikan. Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Silakan, siapa yang mau membantu Ibu memberikan kesimpulan? Elvira, silakan Elvira. Berdiri, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kalimat persuasif adalah kalimat bujukan atau kalimat yang mengajak tapi tidak secara langsung. 2. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando dan bersifat mengharuskan. 3. Berima, memiliki banyak persamaan bunyi. 4. Berkesan positif, berarti berisi keunggulan, kelebihan produk jasa yang diiklankan. 5. Ringkas, artinya pemadatan kalimat agar lebih mudah diingat oleh khalayak. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita telah belajar ada berapa kaidah kebahasaan teks iklan? 5. Yang pertama itu persuasif, ya. Kemudian yang kedua imperatif, yang ketiga keempat berkesan positif, dan yang kelima nah, persuasif ini dia berisi sebuah bujukan, ya, atau kalimat yang mengajak tetapi tidak secara langsung. Kalimat persuasif itu berisi tentang pengaruh, ya, memberikan pengaruh atau bujukan kepada orang lain. Kalau kalimat imperatif dia merupakan apa? Kalimat yang memberikan perintah atau komando yang apa? Mengharuskan, ya, sehingga dia melakukan perintah langsung. Contohnya seperti ayo kembali. Nah, minggu depan kita masih akan bertemu, ya, dalam pembelajaran berkaitan juga dengan teks iklan, tetapi materi yang baru. Materi kita minggu depan yaitu menyimpulkan. Baik. Nah, setelah kita belajar hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah dimengerti semua? Silakan tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Sebelum kita mengakhiri, tolong ketua kelas pimpin kita dalam doa. Oke, perbaiki sikap dulunya. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Terima
Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan selamat bertugas.